Pada hari Rabu yang lalu, Korea Utara dan Rusia kembali menegaskan hubungan erat mereka yang sudah terjalin lama. Dalam pertemuan di Pyongyang, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, bertatap muka langsung dengan Sergei Shoigu, perwakilan Dewan Keamanan Rusia. Dalam kesempatan tersebut, Kim Jong-un sekali lagi menyampaikan komitmennya untuk mendukung Rusia secara penuh dan tanpa syarat dalam konflik berkepanjangan melawan Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menyatakan dukungan total terhadap seluruh kebijakan luar negeri Rusia, terutama yang berkaitan dengan isu-isu internasional yang dianggap sensitif dan strategis. Yang menarik, ini bukan kali pertama Shoigu mengunjungi Pyongyang tahun ini. Pada bulan Maret lalu, ia sempat memberikan pujian terhadap kerjasama bilateral yang telah disepakati kedua negara, menyebutnya sebagai langkah yang benar-benar selaras dengan kepentingan nasional masing-masing. Aliansi antara Korea Utara dan Rusia memang bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kedekatan mereka terlihat semakin nyata, termasuk dalam bentuk pengiriman ribuan personel militer Korea Utara untuk membantu Rusia di medan perang Ukraina. Pemerintah Pyongyang berdalih bahwa langkah itu dilakukan demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa maupun Asia. Kini dengan komitmen terbuka yang ditegaskan kembali oleh Kim Jong-un, muncul pertanyaan besar, apakah dukungan ini akan memperkuat posisi Rusia secara signifikan di panggung global? Berdasarkan laporan yang beredar di berbagai media, sekitar 11.000 personel militer Korea Utara diketahui telah tiba di wilayah Rusia pada bulan November 2024. Mereka dikirim untuk memperkuat pertahanan Moskow menghadapi serangan balasan dari Ukraina, dan sebagian besar dari mereka ditempatkan di kawasan strategis di Kursk. Kehadiran pasukan asing ini sontak memicu kekhawatiran serius di pihak Ukraina serta negara-negara Barat. Langkah Korea Utara tersebut dipandang sebagai eskalasi besar dalam konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun antara Rusia dan Ukraina. Di garis depan, tentara Ukraina yang berhadapan langsung dengan pasukan Korea Utara menggambarkan mereka sebagai prajurit yang sangat disiplin, namun cenderung kaku dalam hal taktik tempur. Sejak kemunculan mereka di medan perang, unit-unit ini terlihat jarang didukung kendaraan lapis baja dan hampir tidak pernah mundur untuk mengatur ulang posisi. Sebuah pola yang membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran. Meski diketahui telah mengalami kerugian yang cukup besar, keterlibatan Korea Utara dalam konflik ini diyakini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mempererat hubungan bilateral dengan Rusia. Sebagai wujud kerjasama militer yang lebih dalam, Korea Utara juga telah mengirimkan jutaan butir amunisi artileri, roket, dan rudal ke Moskow. Sebagai imbalannya, Rusia memberikan dukungan berupa pasokan minyak, bantuan pangan, serta transfer teknologi, termasuk di bidang satelit dan persenjataan kepada Pyongyang. Korea Utara mengirim berbagai persenjataan ke Rusia, termasuk rudal jarak pendek, meriam segerak kaliber 170 mm, dan peluncur roket multilaras 220 mm. Ini menjadi bagian dari dukungan militer aktif Korea terhadap Rusia di tengah konflik yang memanas. Namun kerjasama mereka tak hanya di bidang militer. Rusia dan Korea Utara juga memulai pembangunan jembatan penghubung di perbatasan untuk memperlancar distribusi barang dan memperkuat jalur logistik kedua negara. Tepatnya pada awal Maret 2025, fondasi jembatan mulai terlihat di atas Sungai Tumen. Fakta ini menjadi sorotan dalam sebuah laporan dari lembaga kajian di Korea Selatan yang menyebut bahwa rampungnya proyek jembatan tersebut dapat memperkokoh aliansi militer Rusia Korut. Tak hanya itu, kehadiran jembatan ini diperkirakan juga akan menyulitkan efektivitas sanksi internasional yang selama ini ditujukan kepada Korea Utara. Pada tanggal 1 Juni 2025, eskalasi baru kembali mewarnai konflik Rusia-Ukraina. Lebih dari 100 drone milik Ukraina dilaporkan menyerang pangkalan udara militer di wilayah Rusia. Target utama serangan ini adalah pesawat-pesawat pengebom strategis Rusia, jenis yang mampu membawa hulu ledak nuklir jarak jauh. Serangan ini disebut sebagai yang paling berani dan terkoordinasi yang pernah dilakukan oleh Ukraina, dan ternyata telah dirancang secara diam-diam selama 18 bulan sebelum akhirnya dieksekusi. Operasi tersebut dikenal dengan nama Operasi Jaring Laba-Laba. Awalnya tak banyak yang mengetahui, hingga muncul laporan sejumlah ledakan yang mengguncang berbagai titik, mulai dari Murmansk yang berada di wilayah lingkaran Arktik hingga Amur di bagian timur jauh Rusia, jarak yang membentang lebih dari 8.000 km dari Ukraina. Tak lama setelah itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis pernyataan resmi mengonfirmasi bahwa serangan drone telah terjadi di 5 wilayah berbeda: Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur.
Meski serangan berlangsung cukup luas, otoritas militer Rusia menyebutkan bahwa hanya di Murmansk dan Irkutsk pesawat-pesawat mengalami kerusakan. Sementara serangan di wilayah lainnya berhasil ditangkal sepenuhnya oleh sistem pertahanan udara mereka. Perlu dicatat, ini bukan kali pertama Ukraina melancarkan serangan drone ke wilayah Rusia. Sebelumnya, pada 6 Mei, Ukraina juga menggelar serangan menjelang peringatan Hari Kemenangan yang jatuh pada 9 Mei dan rutin diadakan di Lapangan Merah, Moskow. Saat itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan mereka berhasil menembak jatuh total 105 drone Ukraina di sedikitnya 11 wilayah, termasuk 19 unit yang berada di sekitar ibu kota Moskow. Rusia tak tinggal diam menghadapi gempuran Ukraina. Pada 7 Juni lalu, Moskow melancarkan serangan besar-besaran ke kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dengan mengerahkan ratusan drone hanya dalam satu malam. Serangan itu langsung disebut sebagai yang paling dahsyat sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Wali kota Kharkiv, Igor Terekov, menyebut serangan terbaru sebagai yang terparah sepanjang sejarah perang di wilayah itu. Ia menjelaskan bahwa Kharkiv dihujani rudal dari drone buatan Iran hingga bom berpemandu yang diluncurkan serentak dari berbagai arah. Rentetan serangan balasan terutama lewat drone memicu kekhawatiran baru. Banyak pihak khawatir aksi saling serang ini akan memperbesar eskalasi konflik, menandakan bahwa perdamaian masih sangat jauh dari harapan. Dukungan Korea Utara terhadap Rusia di medan perang bukanlah hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan militer keduanya terus menguat. Tim pemantau sanksi multilateral yang terdiri dari 11 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, melaporkan bahwa sejak September 2023, Korea Utara telah mengirim setidaknya 20.000 kontainer amunisi ke Rusia. Pengiriman dilakukan melalui jalur rel, laut, dan udara. Totalnya diperkirakan mencakup sekitar 9 juta peluru artileri dan roket, serta 100 unit peluncur roket yang telah dikirim dari Pyongyang ke Moskow. Selain logistik, dukungan militer Korea Utara juga mencakup pengiriman pasukan. Tercatat sekitar 11.000 tentara Korea Utara pernah dikerahkan ke garis depan, khususnya di wilayah Kursk. Namun pengorbanan dari pihak Korea Utara juga tak sedikit. Menurut Profesor Michael Clark, seorang analis militer, sekitar 3.000 hingga 4.000 dari pasukan ini diperkirakan tewas dalam pertempuran. Melihat besarnya dukungan Korea Utara terhadap Rusia, muncul pertanyaan apa yang diperoleh Pyongyang dari hubungan ini. Dalam diplomasi, dukungan sebesar itu tentu tak gratis. Menurut Profesor Michael Clark, analis militer terkemuka, intelijen menunjukkan bahwa Rusia diduga membantu Korea Utara mengembangkan satelit mata-mata karena kemampuan teknologi Pyongyang masih tertinggal. Selain itu, Rusia juga disebut mengirim suplai gandum dalam jumlah besar, bantuan pangan penting bagi negara yang sering kekurangan bahan pokok. Namun ikatan erat antara kedua negara sejatinya sudah terbentuk jauh sebelum konflik Ukraina pecah. Hubungan historis mereka telah terjalin sejak tahun 1948, saat Korea Utara pertama kali berdiri. Pada masa itu, Uni Soviet memainkan peran penting dalam mengangkat Kim Il-sung, kakek dari Kim Jong-un, ke tampuk kekuasaan dan membantu membentuk sistem pemerintahan yang menyerupai model Soviet. Lebih jauh ke belakang, pada tahun 1860, kedua negara telah memiliki batas darat yang jelas di sepanjang Sungai Tumen. Perbatasan ini memperkuat keterhubungan geografis yang turut membentuk kedekatan politik dan militer. Bahkan setelah Uni Soviet runtuh, Rusia tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Korea Utara, didorong oleh kepentingan geopolitik dan kebutuhan menjaga keseimbangan pengaruh di kawasan Asia Timur. Seiring meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Kiev, perhatian dunia kembali tertuju pada resiko eskalasi besar. Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan balasan Putin atas gempuran drone Ukraina belum mencapai puncaknya. Washington menduga Rusia tengah menyiapkan respon yang lebih masif, menyebar dan terkoordinasi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa babak baru konflik bisa menjadi lebih kompleks dan berbahaya dari sebelumnya. Pada Jumat, Rusia kembali menggempur ibu kota Ukraina, Kiev, lewat serangan rudal dan drone skala besar. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa targetnya adalah instalasi militer dan fasilitas terkait operasi Ukraina. Serangan ini disebut sebagai balasan atas aksi teroris Ukraina terhadap wilayah Rusia. Namun pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa ini kemungkinan baru awal. Mereka menduga Rusia masih menyimpan respon yang lebih besar dan terkoordinasi untuk diluncurkan sewaktu-waktu.
Peringatan ini memicu khawatiran publik internasional. Ancaman serangan lanjutan berskala besar menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina masih jauh dari mereda. Pola ini juga bukan hal baru. Rusia kerap membalas serangan Ukraina dengan respon yang lebih destruktif.